Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Ulianejo Kamila dengan NIM G0024167 dari kelompok SGD A7 atau 2407. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi di blok 2.2 ini mengenai kardiorespirasi. Nah, untuk laporan praktikum ini saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk laporan praktikum anatomi yang pertama itu adalah menjelaskan anatomi dari traktus respiratorius yang superior. Nah, kita ketahui traktus respiratorius yang superior itu terbagi menjadi 3. Jadi di sini ada nasus, kemudian ada faring, dan juga ada laring. Pertama saya akan membahas nasus terlebih dahulu. Nah, nasus ini dia memiliki apertura. Ketika masuk ke dalam nasusnya itu ada namanya nares. Nares itu adalah apertura nasus yang anterior, kemudian di belakang ada apertura nasalis yang posterior atau kita sebut dengan coana. Coana ini membatasi antara regionasi atau nasus ini kemudian si faring gitu. Terus untuk nasus sendiri itu ada nasus ada regio-regio di sini. Ini ada regio olfaktoria yang warna pink, kemudian ada regio respiratoria yang warna biru, dan juga vestibulum nasi atau cuping hidung sini yang warna hijau. Nah, di regio ini dia tuh terdapat nervus, ada inervasnya. Di regio olfaktoria itu ada namanya nervus olfaktorius. Nah, nervus olfaktorius ini fungsinya adalah untuk penciuman. Dia berhubungan dengan indera atau special sense kita. Dia itu untuk sensori yang penciuman. Makanya dia namanya adalah nervus olfaktorius karena dia berada di regio olfaktoria gitu. Terus untuk di regio respiratoria di sini akan terjadi respirasi ya. Jadi dia merupakan zona respirasi gitu yang untuk bernafas. Terus kemudian untuk nasus sendiri dia tuh ada nasus externus. Dia tuh terbagi menjadi beberapa os di sini. Di sini ada os nasal dia yang keras, kemudian ada cartilago juga. Ini ada cartilago alaris mayor, kemudian ada cartilago alaris minor di sini. Terus dia juga ada septum nasi ya, septum nasi di sini. Makanya di sampingnya ada processus lateral cartilago septinasi di sampingnya dari nih septum nasinya. Nah, terus kemudian untuk sinusus sendiri dia itu ada namanya jika dia dibelah menjadi 2, dibelah dengan potongan sagital, dia tuh akan terlihat dinding lateralnya. Nah, di dinding lateral ini di dinding lateral ini ada namanya concha. Ini adalah concha ya. Ada concha nasalis. Kalau yang atas berarti superior, yang tengah sini media, berarti yang paling bawah namanya adalah concha nasalis yang inferior. Kemudian di antara concha ini dia tuh ada meatus, ada sebuah rongga gitu. Coret. Ada meatus. Kalau yang atas berarti meatus nasi yang superior, yang tengah ini berarti meatus nasi yang media, kemudian yang paling bawah ini meatus nasi yang inferior. Nah, di meatus nasi yang inferior ini terdapat namanya ductus nasolacrimal. Karena di mata kita kan ada namanya kelenjar lakrimal ya. Kelenjar lakrimal di mata ini untuk mengeluarkan air mata. Nah, itu akan berlangsung salurannya menuju ke bagian nasus kita, ke hidung kita. Di bagian akan sampai ke meatus nasi yang inferior. Di sini ada ductus nasolacrimal. Makanya ketika kita menangis, karena air mata keluar dari mata ya, tapi dia juga bisa keluar dari hidung karena terdapat si ductus nasolacrimal itu. Nah, kemudian dia di hidung ini dia terdapat rongga-rongga. Ya, di tengkorak kita ini ada namanya rongga-rongga. Kenapa ada rongga-rongga? Jadi supaya si tengkorak itu supaya tidak menambah beban si tengkorak itu. Makanya dia itu ada bolong-bolong, karena jika padat semua kan dia akan berat gitu ya kesannya. Nah, untuk nasus sendiri itu ada 4 sinus, ada 4 rongga atau kita sebut dengan sinus paranasal. Di sini yang warna oranye ada sinus frontalis. Kemudian yang warna area sini itu namanya sinus etmoidal. Kemudian di sini di samping-sampingnya ada sinus maxilla. Kemudian di samping sini ada sinus sphenoidalis. Nah, di antara sinus sphenoidalis dan juga sinus etmoidal ini kayak ada sebuah rongga juga.
itu disebut dengan recessus sphenoethmoidal gitu. Kemudian jika si nasus ini di bagian dinding lateral dia dipatahin lagi, dia dipotong lagi, konka-konka ini dibelah lagi, di gitu, itu akan terlihat bagian bentukan seperti kubah di sini. Bentuknya kayak kubah, itu namanya ada bula. Dan di bawah bula ini ada sebuah hiatus yang disebut dengan hiatus semilunaris. Kemudian di bagian nasus ini dia akan divaskularisasi oleh sebuah plexus yang jika terjadi vasodilatasi dari plexus tersebut maka akan menyebabkan namanya mimisan atau epistaxis. Dan nama plexusnya adalah plexus Kisselbach gitu. Oke. Terus tadi dia diinervasi oleh nervus olfactorius. Selain nervus olfactorius, dia juga diinervasi oleh namanya nervus ophthalmicus yang merupakan cabang dari trigeminus. Nah, dia itu untuk sensori taktil atau untuk merespon nyeri, merespon sakit. Terus ada jika terjadi perubahan suhu gitu, itu dari nervus ophthalmicus. Terus untuk motorik sendiri, pergerakan nasus itu dari nervus facialis gitu. Terus lanjut ke faring. Nah, faring ini terbagi menjadi 3 regio, ada pars nasalis pharyngis atau biasa kita sebut dengan orofaring. Kemudian ada pars oralis pharyngis yang ini, atau biasa kita sebut dengan orofaring. Terus yang bagian bawah ini ada pars laryngeal pharyngis atau kita sebut dengan laryngofaring. Dan dibagi 3. Untuk nasofaring sendiri, dia itu setinggi VC 1-2. Untuk pas orofaring sendiri dia setinggi VC 2-3. Untuk yang laryngofaring setinggi VC 35. Nah, di sini di nasofaring terlihat kan, ini ada antara si nasus dengan faring, di sini ada coana atau apertura nasalis yang posteriornya. Terus lanjut di faring sendiri, ini yang warna pink ini namanya nasofaring, yang warna oranye namanya orofaring, yang warna ungu kebiruan namanya adalah laryngofaring. Di nasofaring itu dia terdapat tonsil faringea atau kita sebut dengan adenoid. Dia merupakan tonsil terbesar gitu ya. Terus kemudian di nasofaring ini ada namanya opte. Opte itu adalah ostium atau lubang. Ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Kenapa ada nama pharyngeum dan juga eustachii? Karena dia merupakan lubang penghubung antara faring dan juga telinga. Penghubung faring dengan telinga atau di bagian auris medianya gitu. Makanya dia ada namanya pharyngeum dan juga eustachii. Nama salurannya adalah tuba auditiva eustachii. Gitu. Terus kemudian dia ada orofaring. Nah, di orofaring ini dia ada tonsila juga, tonsila palatina. Dia itu kalau misalkan mengalami peradangan maka namanya adalah tonsilitis ini. Terus di orofaring ini ada isthmus faucium. Isthmus faucium itu adalah penghubung. Ya, kelihatan. Isthmus faucium itu adalah penghubung antara bagian oral, nih isthmus fauciumnya, oral dengan faring gitu. Kemudian jika misalkan kita tertelan benda tumpul, itu ada namanya vallecula epiglottica. Nah, si vallecula epiglottica inilah yang akan jika kita tertelan benda tumpul, dia akan masuk ke vallecula epiglottica. Kemudian terakhir di laryngofaring. Di orofaring juga ada namanya fossa tonsillaris gitu, dan arcus palatopharyngeus sama arcus palatoglossus. Nah, di bagian laryngofaring, ini kan laryngofaring, di sini ada adductus laring untuk dia masuk ke dalam laring. Di laryngofaring sendiri dia itu setinggi VC 3-5 kan. Di situ ada fossa piriformis. Jadi ketika kita menelan benda tajam, dia akan masuk ke akan menempel di fossa piriformis. Kalau si vallecula epiglottica kan dia masuk menelan benda tumpul. Nah, si fossa piriformis ini yang benda tajamnya gitu. Oke, faring. Terus ya, ini untuk inervasi dari faring sendiri. Gak ada. Ini adalah faring. Terus kemudian lanjut ke laring. Nah, di laring sendiri ini dia tuh ada, dia tuh dari VC 3-6. Terus dia tuh terdapat muskulus-muskulusnya di laring ini. Jadi ada muskulus yang muskulilaringis namanya. Dia tuh ada yang muskulus levator dan depresor. Itu ada muskulus omohyoideus yang depresornya. Kemudian ada muskulus
stylohyoideus itu yang levatornya. Terus ada rima glottidis yang akan membuka dan menutup, dibantu oleh musculus cricoarytenoideus yang posterior juga lateral. Terus ada ligamentum vokal dan juga ada adductus laryngis gitu ya. Adductus laryngis dibuka oleh musculus thyroepiglotticus dan ditutup oleh musculus arytenoid obliquus gitu. Nah, di laring ini dia ada kartilago penyusunnya atau kita sebut dengan skeleton laryngis. Jadi rangka laring ini disusun oleh kartilago. Ada kartilago epiglottis untuk membuka tutup, menghindari makanan masuk ke saluran nafas, menghindari makanan masuk ke saluran yang lain. Kemudian ada kartilago thyroidea atau kartilago terbesarnya. Nah, kartilago thyroidea ini dia akan membentuk prominentia laringea atau Adam's apple pada pria atau disebut dengan jakun gitu ya. Terus ada namanya kartilago cricoidea. Dia akan melingkar di bagian inferior dari kartilago thyroidea. Nah, ini kartilago cricoidea. Nanti ini thyroidea ya. Ini kartilago thyroidea. Nah, cricoidea ini akan melingkar gitu. Terus ini dia ada tulang-tulang, ada membran tiroidea gitu, ada intrinsik kartilago juga. Terus dia divaskularasi oleh arteri vena laryngeus superius inferius gitu. Karena dia laringnya. Oke. Nah, ini gambaran adductus laryngisnya yang akan dibuka tutup sama musculus tadi, musculus arytenoidea yang arytenoideus obliquus yang akan menutup, kemudian thyroepiglotticus yang akan membuka si laring ini gitu. Ini epiglottis gitu. Oke, terus ini ada plika-plika, ini ada plika vocalis, ini ada plika vestibularis, kemudian ada rima vestibuli dan rima glottidis. Nah, di bagian laring ini kan dia ada mengalami namanya fonasi dan juga respirasi laringnya. Jadi si bentuk dari rima glottidis ini dia akan mengalami perubahan-perubahan. Jadi jika dia menyempit itu akan mengalami respirasi yang normal. Tapi kalau dia terbuka sangat lebar, dia adalah respirasi yang dipaksakan atau forced respiration. Kemudian jika kita fonasi atau kita berbicara, si rima ini akan menutup gitu. Kemudian jika kita berbisik, itu si musculus arytenoideusnya itu dia bakal relax gitu, dia bakal relaksasi. Oke. Nah, kemudian saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi yang kedua, yaitu mengenai anatomi dari core atau jantung kita. Nah, untuk core sendiri, core ini dia ada bagian eksternanya yang meliputi dari selaputnya sendiri. Ada perikardium. Perikardium terbagi menjadi dua, ada perikardium fibrosum dan juga perikardium fibrosa. Ini merupakan kantong fibrosa ya. Nah, perikardium fibrosum itu dari fibros. Berarti kalau misalkan perikardium serosum dari seros. Nah, perikardium fibrosum itu melekat bagian eksternal luarnya, itu dia akan menempel pada diafragma. Kemudian yang seros itu dia akan menempel pada core-nya atau organ-organ atau ya bagian internalnya lah gitu. Nah, fungsi dari perikardium sendiri itu perikardium fibrosum, dia itu untuk sebagai pelindung, membatasi gerak dan juga menjaga agar tetap di tempatnya gitu. Nah, untuk perikardium serosum dia itu terbagi jadi dua lamina, ada lamina parietal dan juga lamina visceral. Nah, antara lamina parietal dan visceral ini dia akan dibatasi oleh sebuah kafum, namanya kafum perikardium gitu. Nah, di kafum perikardium ini terisi oleh liquor perikardi atau cairan serosa sebagai pelumas jantung. Terus dia klinisnya jika misalkan cairannya terlalu berlebihan itu akan terjadi cardiac tamponade gitu. Terus untuk fascias core sendiri itu ada fascias sternocostalis yang dia menghadap ke arah sternum costae. Terus ada fascias pulmonalis yang di samping ini ya. Ini kan pulmo, samping-sampingnya adalah pulmo. Ini adalah fascias pulmonalis, makanya namanya gitu. Terus bawah ini kan diafragma ya. Bawah ini kan diafragma. Nah, ini dia dinamakan fascias diafragma karena dia menempel pada diafragma. Kemudian apa lagi? Di core ini ada basis. Di bagian basis itu yang atas. Kemudian di sini ada bagian apex. Apex ini mengarah ke sinistra ya. Jadi kalau misalkan basis ini dia di dextra. Oke. Dia mengalami perdesakan gitu. Terus kemudian untuk batas-batas jantung sendiri
sebelumnya si core ini dia terletak di bagian cavitas thoracis, tepatnya di mediastinum medius ya. Dia akan melekat dengan sternum, dia melekat ligamentum sternopericardiaca, terus melekat dengan sifoideus, menjadi ligamentum sifopericardiosa dengan diafragma, pericardia pernica, kemudian dengan vertebra vertebropericardiaca. Oke. Terus lagi, dia ada sinus perikardi. Jadi dia akan membagi. Di sini ada sinus transversus perikardi di sini. Terus ada sinus obliquus perikardi, tapi gambarnya kelihatan sih. Oke, terus kita ke batas jantung. Jadi di batas kanan atas itu dia ada di SIC2, linea parasternalis dextra. Sama kayak si kiri, dia di SIC2 juga, tapi dia di parasternalis yang sinistra, ini kiri kanan atas. Terus kemudian yang kanan bawah itu di linea midclavicularis yang sinistra. Terus kalau misalkan kalau kanan bawah itu dia di SIC4 di linea parasternalis yang dextra. Kalau yang kiri bawah baru dia di SIC5 di linea midclavicularis sinistra. Ini akan mendengarkan suara dup 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 dup. Nah, si jantung itu dia disusun oleh skeleton cordis ya. Dia disusun oleh rangka jantung. Rangka jantung ini dia ada namanya trigonum fibrosum, annulus fibrosus, dan juga pars membranacea septrum interventriculari gitu. Itu penyusun si skeleton cordis. Kemudian dia ada katup-katup juga. Jadi ada katup aorta, katup pulmo, ada katup prescupidalis, katup mitral. Jadi si katup aorta itu di SI2 juga parasternalis dextra, kalau pulmo dia di kiri. Jadi SI2 di parasternalis sinistra. Terus ada katup tricuspidalis, dia memisahkan ventricle dan atrium dexter, ya tepatnya berarti di SI4 linea parasternalis gitu. Terus yang mitral dia SI5 linea midclavicularis sinistra, atrium ventricle yang sinistra gitu. Kemudian nah di core ini kan ada chamber-chambernya, ada chamber of the heart atau ruangan-ruangan dalam si jantung ini sendiri. Jadi ada yang atrium bagian ini ada ventricle sinistra, ada atrium sinistra, sini ada atrium dextra, berarti di sini ada ventricle dextra. Nah ini vena cava inferior, di sini ada arcus, ada aorta ya, ini aorta. Ini arteri pulmonalis yang bercabang. Di sini ada vena cava superior. Nah, si aorta ini dia bakal bagi jadi 3 nih. Ada arteri subclavia sinistra yang ini, yang tengah arteri carotis sinistra, terus yang paling samping namanya truncus brachiocephalicus. Oke. Terus udah. Ya, dia bakal divaskularisasi sama aorta itu ya. Si jantung ini, si core. Terus ada vena cardiaca parva sama vena cardiaca magna juga ya. Di situ ada sinus coronariusnya. Ini sinus coronarius. Di sebelah atrium dextrum. Menuju atrium dextrum gitu. Terus dia akan diinervasi oleh simpatis dan parasimpatisnya nervus vagus. Simpatisnya adalah ganglion cervical dan ganglion thoracal T2 T5 gitu. Terus dia ada vasa lymphatica parva magna gitu nanti. Terus ada vasa lymphatica itu nanti ada ductus thoracius yang bagian vasa lymphatica bagian kiri, terus nanti yang lymphaticus dextra itu kanan. Oke. Nah, intinya untuk core kayak gitu. Dia ada bagian kasar. Jadi di atrium dextra ini dia tuh ada bagian halus dan kasar. Kalau kasar itu dia ada si musculus pectinati, kalau yang halus namanya sinus venarum cavarum gitu. Dia bakal dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam sama sulcus terminalis bagian luar gitu. Nah ini sulcus terminalisnya, karena bagian luarnya tampaknya. Nah kalau di dalam nanti dia dipisahkan sama crista terminalis. Terus dia tuh ada ostium coronarius itu disebut dengan valvula TBC. Terus dari mana ini ada trabecula carnea juga, itu bagian kasar. Dia tuh ada musculus papillaris sama chordae tendineae kalau dibuka. Terus sinistra dia tuh ada namanya, kalau ventrikelnya dibuka dia ada musculus papillaris sama chordae tendineae, ya kan kontraksi laktasi gitu ya. Terus ada bagian kasar trabecula carnea tadi. Lanjut aja ke sini. Oke, sudah.
tadi vena sama, jadi si truncus pulmonalis ini bakal membawa si darah kaya CO2. Yang membawa darah kaya oksigen itu adalah vena pulmonalisnya gitu. Oke, lanjut ke, saya akan menjelaskan laporan praktikum anatomi yang ketiga, yaitu anatomi dari traktus respiratoris yang inferior. Oke, untuk traktus respiratoris yang inferior sendiri terbagi menjadi 4. Jadi ada namanya trachea, kemudian ada bronkus, pleura, dan juga pulmo. Pleura dan pulmo berbeda karena pleura itu adalah pembungkus si pulmonya itu. Oke. Kita ke trachea terlebih dahulu. Jadi trachea ini dia setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5. Dia terbagi menjadi pars cervical dan juga pars thoracal. Nah, si trachea ini akan memiliki cabang yang akan berlanjut jadi bronchus primaris dextra et sinistra. Itu namanya adalah bifocardiotrachea setinggi VTH 5. Nah, di bifocardiotrachea ini akan terjadi namanya penonjolan yang disebut dengan karina. Karina ini sebagai reseptor si batuk. Jadi dia sebagai reseptor batuk sama iritan gitu. Terus si trachea ini dia bakal diinervasi sama truncus sympathicus untuk simpatisnya. Terus dia akan diinervasi oleh parasimpatis oleh nervus vagus sama nervus laryngeus recurrent. Nah, si trachea ini dia disusun oleh kartilago ya. Kartilago yang bentuknya C gitu, itu namanya adalah kartilago trachealis. Nah, si trachea ini kan bentuknya C gini ya, belakangnya kan bolong. Ini akan diliputi oleh musculus, namanya adalah musculus trachealis gitu. Terus dia dipelekatin sama ligamentum annular trachealis. Oke, untuk trachea. Nah, ini adalah gambarnya. Ini set. Cartilago trachealis diliputin oleh musculus trachealis gitu. Oke, nah ini bifocardiotrachea cabangannya. Nanti ada penonjolan namanya adalah karina. Oke. Terus lanjut ke bronchus. Nah, bronchus sendiri ini dia ada yang punya kartilago dan juga punya kartilago. Kalau yang punya kartilago itu ada bronchus primarius dextra sama sinistra. Kalau yang nggak punya adalah bronchus terminalis dan selanjutnya gitu. Kemudian kita bahas bronchus yang dextra sinistra. Bedanya apa? Primarius dexter ini kan bronchus primarius dexter dan sinister gitu. Nah, bronchus primarius dextra ini dia ada bedanya antara yang sinister sama dextra. Kalau yang dextra itu kan lebih pendek, lebar, dan juga dia tegak. Jadi dia 25 derajat dari linea mediana. Kalau sinister ini panjang, dia panjangnya bisa 5 sampai 7 cm, tapi dia sempit sama dia datar. Terus ya ini bronchus. Ini ada alveolusnya di sini. Ini bronchus lobus. Ini bronchiolusnya. Jadi bronchus bercabang menjadi bronchiolus sampai ke alveolus gitu. Terus untuk yang sekundus sendiri dia tuh terbagi menjadi dextra sinistra juga. Jadi dextra itu jumlahnya 3 karena mengikuti dari lobus pulmo. Kan pulmus dextra itu kan 3 lobus. Sinistra 2. Terus kalau misalkan letak yang di dextra itu di VT5, kalau yang sinistra VT6. Terus di bronchus secundus ini dia tuh ada dextra sinistra itu berbeda karena si dextra itu dia akan bercabang menjadi 2. Bercabang menjadi 2 itu namanya adalah epar sama hipar kan. Eparterialis sama hiparterialis. Si bronchus secundus yang dextra dia punya dua-duanya karena dia ada percabangan sebelum masuk dan juga setelah masuk ke hilum pulmonalis. Kalau yang si sinistra dia tuh cuma satu, ini kan dua, ini cuma satu, dia tuh hiparterialis. Jadi cuma ada yang bercabangnya setelah masuk ke dalam ini ya hilum pulmonalis gitu. Oke, langsung ke pleura. Nah, ini adalah pleura dan juga membahas mengenai pulmo ya. Untuk pleura itu kan adalah bagian pembungkusnya. Pleura itu bagian pembungkusnya, dia ada bagian pleura parietal dan juga pleura visceral. Nah, di antara pleura parietal dan juga visceralnya ada cavum pleura. Di cavum pleura ini tekanan akan dipertahankan negatif. Kenapa? Supaya si udara itu bisa supaya kita tuh bisa respirasi dengan baik. Jadi dia bisa in and out, kita bisa merenggang dan juga relaksasi ya, agar dia tuh bisa respirasi itu dengan normal gitu.
Nah untuk pulmus sendiri tadi sudah dibahas, jadi untuk pleura ya tadi ini pleura parietal sama dalamnya yang menempel sama si paru namanya visceral gitu. Terus kalau di pulmus sendiri dia itu ya ada 3 lobus ya, 1, 2, 3. Ini berarti pulmodextra, yang sini ada 2 lobus, ini ada visura yang membagi namanya visura obliquus. Kalau di sini ada 2 visuranya ya, ada 1 sama 2 gitu. Terus dia ada ini visura obliquus sama horizontal ya. Terus kemudian dia ada 2 fasies, dia ada fasies costalis sama fasies mediastinalis. Terus ada 3 margo, anterior, posterior, sama inferior. Terus kemudian si pulmo ini dia bakal difiksasi sama namanya ligamentum pulmonalis. Oke, terus dia ada recessus ya. Recessus ke costo bawah, berarti costo diaphragmaticus. Nah, ini fasiesnya, ini fasies mediastinalis, ini fasies diafragma. Sama fasies costa, karena dia costa. Terus untuk pulmo nanti dia bakal diinervasi oleh plexus pulmonalis dan dia bakal divaskularisasi. Jadi vaskularisasinya pulmo ini ada yang fungsional sama nutritif. Kalau yang fungsional dia bakal divaskularisasi sama arteri vena pulmonalis. Kalau yang nutritif dia akan divaskularisasi sama arteri vena yang bronchialis gitu. Oke. Terus yang bagian pulmodextra itu dia ada 10 segmen. Kalau yang pulmo sinistra itu ada 8 sampai 9 segmen. Oke, cukup untuk pembahasan mengenai traktus respiratoris yang superior, kemudian ke korato jantung, kemudian ke traktus respiratorius yang inferior. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.